tetuko marang prayoga nyang watara lelinga ayo lali iku perapot satu tan kena tininggalan yakti sepi asepolir sepasang mong pangriak panunggalan soan bring yang agung Gusti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Secangkir kopinya Mbah Cari menginspirasikan saya untuk meluaskan berpikir dan mendalamkan penghayatan hidup. Sering orang bertanya-tanya apa itu menoreh, atau secara apa yang pernah terjadi di Temanggung. Menoreh adalah Kabupaten Temanggung. Bicara menoreh, maka saya selaku orang NU tidak akan melepaskan tawasulan terhadap Pangeran Benowo, putra dari Joko Tingkir. Menoreh dari kata min nur ar-ruh. Min itu dari, nur itu cahaya. Ruh adalah kehidupan. Ada yang menyatakan ruhnya Kanjeng Sayyidina Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah menoreh yang sesungguhnya. Mungkin karena bagusnya niatan itu sehingga menoreh adalah hujah atau greget atau niat. Niat adalah qasdu syai'in muqtarina bi fi'lihi. Niat adalah hajat sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Menoreh adalah niat baik untuk mengikuti sunnah Nabi. Intinya lembuyang di mana pondok pesantren menoreh berada. Menoreh diawali dari Pajang, lalu Lempuyang pernah hilang 30 tahun karena Belanda kewalahan menghadapi kekuatan menoreh waktu itu. Masih banyak sisa-sisa atau kenangan-kenangan atau momentum-momentum dari perjuangan menoreh. Tapi lah, kita harus selalu merelakan yang terjadi. Itulah pelajaran sejarah bangsa Indonesia. Karena Indonesia adalah kulminasi akhir dari perjanjian Madinah, sehingga tak perlu lagi harus ada pertempuran. Kita damai-damai saja. Kita nyaman-nyaman saja menghadapi semua manusia selalu salah. Semua manusia tidak ada yang sesuci malaikat. Namun perlu diingat bahwa nggak ada juga manusia selaknat setan. Selalu adilkan pikiran kita berangkat dari ketulusan. Pasti akan menyaksikan mana emas, mana loyang, dan mana tinja. Termasuk ada yang melupakan, yakni Kiai Nur Muhammad yang harus meninggal dunia di Jogja. Konon ada meyakini ditanam di Vandenberg karena tidak bisa dibunuh dengan senjata apapun atau disiksa pakai apa. Sahabat Komentar Mas Jon, salam jumpa bersama Komentar Mas Jon. Sebuah komentar ringan dan hangat menjadi bahan perbincangan orang-orang di balik layar. Tadi kita lagi jalan-jalan di daerah Temanggung sini, ternyata sebelah sana itu ada panggung.
di panggung itu ada salah satu orang yang dituakan adalah Gus Himawan, seorang kiai nyentrik yang suka bakar-bakar kemenyan ya Gus ya. Iya. Sahabat Komentar Mas Jon, kali ini kita berada di Desa Lempuyang, Candiroto, Kabupaten Temanggung bersama Mas Puk Waruju di rumahnya Gus Himawan. Sebelum kita ngobrol bareng dengan Gus Him, jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah ya. Sahabat Komentar Mas Jon, apa dan bagaimana pendapat beliau tentang Jaran Kepang? Yuk, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Gus, gimana sih Gus? Kok Gus kok suka bakar-bakar kemenyan atau hiu itu? Jadi ceritanya gini, bangsa kita itu kan bangsa yang selalu mencintai bangsa lain daripada bangsa sendiri. Ya. Bangsa kita itu bangsa yang kaya raya, yang bahkan luar biasa kaya. Termasuk kekayaan yang sumber alam, sumber manusia, dan sumber daya, semuanya komplit. Bahkan surganya surga, kata Gus Plus itu. Tapi lepas itu semua, baru beberapa dekade yang lalu itu ada orang yang mengharamkan Jaran Kepang. Karena sering kesurupan dan macam-macam itu dianggap haram. Terus saya ngobong dupa atau kemenyan itu juga diharamkan, sebab itu nanti memabukkan dan macam-macam. Menurut saya berdasarkan kenyataan yang ada, saya nggak akan dalil macam-macam lah. Sebab saya itu bukannya tidak menghormati Kanjeng Sayyidina Nabi, bukan, tapi saya teramat menghormat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, saya bukan orang yang bakal menemui beliau, saya ngintip dok. Cukup ngintip aja ngelihat wajah beliau itu senengnya member, saking cintaan itu. Jadi orang kudu ketemu karena saya orang hebat. Saya nggak sebanding dengan beliau, bahkan teramat jauh. Kemudian orang itu saya bilang, Mas, kita makan itu tahun 1977 makan nasi. Tanya seluruh bangsa Indonesia itu, makan nasi tahun berapa dari 77 ke bawah. Lah nek Jaran Kepang mbok haramno, itu Ki Ageng Mloko putra kandung dari Sunan Kalijogo itu ngajarke naik numpak jaran atau naik kuda itu jelas sunnah Nabi. Karena masa itu saking miskinnya, apalagi di era itu, kita lihat era-era sebelum tahun 77 aja udah repot, apalagi lebih jauh sana. Arak nyilih jarane ndoro iki bisa keplak ndasi. Akhirnya masyarakat itu karena rumahnya nggak tembok seperti rumah saya ini, rumahnya itu gripik atau dari gedek itu dibodoli, digambari jaran itu tumpahi. Bapak saking senenge duwene kuwi lambene do muni kil bungkil, anake senenge ra member. Sunan Kalijogo menyaksikan itu rak tegel, saka kadilangu gawake perkusi ditabuhi sisan. Maka muncul Slendro Kapatan di sekitar Temanggung ini, Slendro Kapatan. Terakhir sering dimainkan di Belanda itu sama Pak Bupati Mas Kun Sofwan. Itu catatan sejarah untuk Indonesia. Bahwa Slendro Kapatan bisa ngundang alam gaib. Karena saking senengnya. Ya jane enggak, menurut saya bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sangat biasa sekali. Tugasnya menungso ki menungsake sepodo-podo. Coba nek orang ngandel sampean ono wong tuwa jengking dugang sirai lan nesu. Lah ning nek nuwun sewu mesti akan bahagia. Demikian juga dengan alam sebelah. Dan lain sebagainya. Sebentar Gus. Sebelum kita ngobrolin masalah Slendro Kapatan, berarti tadi Gus ada di lapangan tadi sebagai pemimpin masyarakat yang bikin panggung tadi ya Gus ya. Jadi saya itu selalu mengikuti sunnah Nabi. Kanjeng Nabi itu bukan ketua RT, bukan presiden atau bukan siapa-siapa. Ia mingsak konco karo koncone. Jadi hanya menjadi bapak
terhadap anak-anaknya atau sebagai sahabat dengan sahabatnya. Ya singkat cerita hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat siapa saja. Tidak harus menjadi ketua, tapi presiden pun akan menghormati Kanjeng Nabi. Karena saking bisa ngongkel itu loh. Jadi bikin panggung itu dalam rangka untuk pengajian atau untuk kuda lumping? Standar waroan dan kuda lumping. Karena kemarin itu udah muludan. Ya. Muludan itu saya nanya sama masyarakat sini, tak ajari bedanya maulid dengan maulud kan sederhana banget. Kalau maulid itu kelahiran Nabi, kalau maulud itu sosoknya Nabi. Ya. Jadi perayaan mauludin Nabi atau mauludin Nabi antara kasroh dan domah itu ada terjemahannya. Saya bukan kiai loh, tapi saya sidik sok ngerti ngono ya. Sidik rong iki ngerti ngono. Jadi sering tak ucap ki nek maulud ya maulud, nek maulid ya maulid, atau maulud jadi maulid, atau padha ae. Mung soalé mung Jawa gitu indah. Nah, sahadatain jadi sekaten bagaimana? Nah, itu seperti halnya menoreh berawal dari minur arus jadi menoreh. Minur arus dari pancaran cahaya ya Kanjeng Nabi. Terus wong Jawa ngomongnya menoreh. Lalu muncul Kabupaten Menoreh dulu yang membiayai perang Gua Selarong. Sejarah menulis. Jadi Mataram punya ya. Loh ya iyalah. Dan di sini ada perjuangan Pangeran Benowo. Karena Pangeran Benowo nggak gelem tadi rojo, akhirnya Joko Tingkir seulang pejuang dan sakti mandragunanya beliau bikin pajak itu. Tapi Pangeran Benowo nggak kerso, dan beliau juga meguru sama Ki Ageng Lempu yang di sini. Cuma saksi sejarah. Ya ini bukan tugas kita, tugasnya Dikti. Karena sebelah situ ada desa namanya Desa Dempel. Kalau jenengan paham wayang itu di mana ada Semar Bodronoyo pasti akan disebut Karangkadempel. Itu nggak jauh dari Candiroto sini. Itu kan dulu Gus, dulu kan kalau itu si siapa namanya? Kalau dulu Sunan Kalijogo mengarahkan itu berdakwah dengan itu kan untuk membawa masyarakat untuk menjadi baik. Ya, kalau menurut pandangan Gus, akhir-akhir ini kan sering ada di media sosial atau mungkin di sini pun mungkin sempat ada ya Gus ya, orang main jaran kepang terus pakai minum-minum seperti itu. Menurut Gus gimana Gus? Ya, beling segala. Iya. Kalau makan beling dan terus kesurupan itu kan sakingnya dia menghibur diri. Dengan berbagai soal jenengan juga akan beriso. Soal-soal di zaman saat ini kan mumeti. Sebetulnya semua masalah itu harus dirubah menjadi mas bener. Sebab masalah itu rapayu nek mas bener rakyat tukune. Caranya hanya dua. Karena penyebabnya juga dua. Penyebab masalah seluruh dunia itu satu, kurang luas berpikir. Kedua itu kurang dalam menghayati hidup. Nek dua itu kecekel selesai. Serius. Jadi Gus dengan mendukung acara di situ, itu rencana Gus, cara Gus berdakwah agar mereka kembali seperti yang diajarkan Sunan Kalijogo begitu atau gimana Gus? Kalau pakeme Kanjeng bangsa wong Arab terutama ndoro Kanjeng Sayyidina Nabi itu kan ya piye carane agar orang lain juga bahagia. Nembong Jawa, RT saya ini bahagianya jalan kepang, ya wis jalan kepang lah. Lah apa susah? Jangan lupa bahagia lah. Membahagiakan orang juga enak. Gitu loh. Jadi sederhana banget. Utak saya itu sederhana. Sahabat Komentar Majon, terima kasih telah mengikuti video Komentar Majon kali ini. Saatnya kita ngopi-ngopi. Karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Jangan lupa berikan subscribe dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah ya. Oke, sampai jumpa. See you to the next video. Sayonara.